Baik, kali ini kita akan melakukan uji regresi berganda di di SPSS. Kita akan menggunakan SPSS versi 25. Kenapa dikatakan regresi berganda? Karena variabel X-nya lebih dari satu ya. Di sini variabel X yang digunakan adalah 3 dan satu variabel Y. Ada motivator, fasilitator, dinamisator, dan kinerja penyuluh. Jadi judul penelitiannya teman ini adalah pengaruh motivator, fasilitator, dan dinamisator terhadap kinerja penyuluh. Bagaimana langkah ujinya? Sekaligus kita akan melakukan uji asumsi klasik. Jadi satu kali jalan untuk regresi linear berganda. Sebelumnya kan kita sudah mempelajari bagaimana caranya melakukan uji terhadap instrumen penelitian. Jadi data-data yang ini tidak akan kita gunakan lagi, tapi kita fokus di jumlah total angkanya ya, jumlah total ini dari setiap variabel yang ada. Baik, setelah kalian punya data tabulasi seperti ini kebetulan kuesioner. Kalau misalnya kalian punya data keuangan, misalnya seperti ini, nah ini bisa juga, ya. Ini bisa juga. Oke, baik, kita gunakan data yang ini untuk regresi berganda. Copy masing-masing jumlah total dari variabel X dan Y-nya. Kita blok. Di sini ada berapa responden? Ternyata ada 100 responden yang dia gunakan ya. Kemudian kita buka variabel SPSS-nya. Kita klik di sini, kemudian Ctrl V. Lakukan untuk variabel yang lain dengan langkah yang sama. Untuk X2 jumlahnya kita blok, dan Ctrl C. Setelah itu kembali ke SPSS. Di sini kita Ctrl V, kembali lagi ke Excel-nya. Untuk variabel X3 jumlahnya kita blok seperti ini. Setelah itu Ctrl C, kembali ke SPSS, Ctrl V, paste. Untuk variabel yang terakhir adalah variabel Y. Jumlahnya kita blok lagi seperti ini. Kemudian kita Ctrl C, balik ke SPSS, yang Ctrl V. Nah, untuk mengganti nama variabel ini, klik variabel view, pilih di name. Ini tadi adalah X1, ini X2, ini X3, dan ini adalah variabel Y. Nah, karena tidak ada angka desimal di sini, maka kita hilangkan saja desimalnya. Kita akan jadikan 0. Nah, ini. Oke, kemudian untuk labelnya X1 tadi apa? X1 itu motivator, kemudian X2 fasilitator. Fasilitator, kemudian dinamisator. Di sini kinerja penyuluh. Apakah ada pengaruh antara X1, X2, X3 terhadap Y, baik secara parsial maupun secara simultan ya. Kalau sudah seperti ini, pilih data view, kemudian pilih analyze, kemudian pilih regression linear ya. Kita ulangi, pilih analyze, regression linear, kita klik. Pindahkan variabel independen di sini. Variabel independennya adalah variabel Y. Kinerja penyuluh. Kita pindah di sini. Nah, kemudian variabel X1, X2, X3 kita blok.
klik tanda panah ke kanan agar dia masuk di kolom independen seperti ini. Nah, cocok. Nah, kemudian kita selanjutnya adalah setelah masuk semua di dalam kotak dialog masing-masing, kita klik statistik. Nah, di sini kita pilih centang collinearity diagnosis. Setelah itu centang juga Durbin Watson-nya. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa continue. Setelah itu kita pilih lagi plotnya, ini plots. Klik. Pastikan yang di sini, ini tadi sebelumnya. Nah, seresit ini untuk variabel Y, pilih seresit, tanda panah sini. Nah, jadi seresit ini ada di variabel Y. Kemudian cari spread. Nah, spread ini pindah ke variabel X, klik tanda panah. Nah, setelah masuk seperti ini, jangan lupa centang histogram dan normal probability plots. Setelah itu kalian continue. Setelah semuanya selesai, kemudian baru kita klik OK. Nah, muncullah hasil dari regresi berganda. Baik, sebelum kita membaca hasil regresi berganda, terlebih dahulu kita melihat dari hasil uji asumsi klasiknya. Karena kalau tidak lolos uji asumsi klasiknya, maka tidak bisa dibaca hasil dari regresinya. Pertama adalah hasil dari normalitas. Uji normalitas bisa menggunakan grafik histogram atau normality probability plots yang ini. Atau bisa juga digunakan dua-dua. Nah, untuk yang ini, jika tidak ada kemiringan, maka data berdistribusi normal. Nah, data berdistribusi normal karena tidak ada kemiringan dari gambarnya. Kemudian, kalau di sini lebih mudah lagi dilihat untuk normal atau tidak. Data dikatakan normal apabila titik-titik ini sejajar mengikuti garis diagonal. Ini kan mendekat. Kalau dia menjauh begini atau begini ke bawah, maka dia itu tidak berdistribusi normal. Kemudian yang di bawahnya adalah gambar scatter plots. Nah, dari gambar ini bisa dilihat hasil uji heterokedastisitasnya. Bagaimana dikatakan lolos uji heterokedastisitas adalah ketika titik-titik ini menyebar di atas dan di bawah dari angka 0 pada sumbu Y. Angka 0 pada sumbu Y yang mana? Yang ini. 0 ini. Ketika ditarik garis lurus seperti ini, nah ternyata titik-titiknya menyebar di atas dan di bawah sumbu Y. Oke. Itu untuk uji heterokedastisitas. Nah, untuk kemudian uji multikolinearitas, ya, untuk uji multikolinearitas kita fokus pada nilai dari FIF dan tolerance, mana didapat di tabel koefisien FIF dan tolerance. Syaratnya data terbebas dari masalah multikolinearitas adalah ketika nilai FIF-nya tidak lebih dari 10 ya. Ini 1, 3, 3. 1,0 untuk variabel dinamisator, 3,4 ini untuk variabel fasilitator, 3,4 juga untuk motivator. Ya, semuanya ini tidak lebih dari 10. Nah, kemudian untuk nilai toleransinya harus lebih besar daripada 0,10 atau 0,10 ya. Nah, di sini semuanya variabel X1, X2, X3-nya adalah lebih besar daripada 0,10. Di sini harus lebih kecil daripada 10. Di sini harus lebih besar daripada 0,10 atau 10. Oke, ternyata data ini juga bebas dari masalah multikolinearitas. Untuk uji autokorelasi, untuk data cross section sebenarnya tidak perlu dilakukan ya. Tidak perlu dilakukan. Nah, ini keterangannya sudah saya lampirkan di modul yang telah saya bagikan kepada teman-teman.
Sini ada langkah uji asumsi klasiknya, kemudian bagaimana membacanya. Ya, ini tadi uji multiko, Viv, dan tolerance. Tidak boleh lebih dari 10 untuk Viv-nya, ya. Kemudian setelah itu sepertinya data yang saya uji di modul ini berbeda ya, tapi caranya tetap sama. Kemudian ini untuk autokorelasi sebenarnya tidak perlu dilakukan untuk cross section, tetapi kalau kalian ingin mengujinya silahkan. Oke, kita kembali untuk melihat dari hasil dari uji regresi bergandanya. Bagaimana cara membacanya? Untuk melihat pengaruh secara parsial atau pengaruh dari masing-masing variabel X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y, motivator terhadap kinerja penyuluh misalnya, fasilitator terhadap kinerja penyuluh, dinamisator terhadap kinerja penyuluh, itu bisa dilihat di tabel koefisien. Nah, ini ya, untuk melihat pengaruh secara parsial di tabel koefisien bagian signifikansi. Nah, syaratnya adalah data dikatakan berpengaruh, variabel dikatakan berpengaruh signifikan secara parsial apabila nilai signifikansinya di bawah 0,05 ya. Nah, setelah kita melihat ini, ternyata ada satu yang nilainya lebih besar daripada 0,05, yaitu variabel X2 atau fasilitator 0,441. Di depan titik ini ada 0 ini. 0,411. 441 lebih besar daripada 0,05, maka kesimpulannya untuk yang variabel X2 adalah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja penyuluh ya. Variabel X2-nya tidak memiliki pengaruh signifikan karena nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05. Sedangkan untuk variabel X1 dan X3 itu nilainya masing-masing signifikannya adalah 0,00 dan 0,04. Ini lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel X1 motivator memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja penyuluh secara parsial. Kemudian variabel dinamisator juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja penyuluh ya. Nah, untuk melihat besaran pengaruhnya, kita bisa melihat di standardized coefficient beta. Di sini kita melihat. Untuk variabel X1, besaran pengaruhnya adalah 0,858. 0,858 ini ketika dijadikan persen, maka dikali 100 adalah 85,8%. Jadi besaran pengaruhnya X1 terhadap Y adalah 85,8%. Ya, kemudian untuk X2 0,058. Ketika dijadikan persen, maka dikali 100 5,8. Hanya 5,8% pengaruh dari X2 terhadap Y. Sehingga tepat di sini dikatakan kalau tidak berpengaruh signifikan karena pengaruhnya hanya 5,8. Nah, untuk yang variabel X3 berpengaruh signifikan tetapi ternyata arahnya negatif sebesar minus 0,120. Jadikan persen ini menjadi 12%, ya, signifikan 12% negatif. Artinya variabel dinamisator dengan kinerja penyuluh ini berpengaruh negatif signifikan. Maksudnya ketika variabel dinamisator naik, maka kinerja penyuluh menurun. Atau ketika dinamisator menurun, maka kinerja penyuluh naik. Itu maksudnya berpengaruh negatif atau berlawanan arah. Nah, selanjutnya untuk melihat pengaruh secara simultan, ya, untuk melihat pengaruh secara simultan adalah pastikan untuk melihat tabel ANOVA.
Berpengaruh atau tidaknya seluruh variabel X terhadap Y secara simultan adalah ketika nilai signifikansi pada tabel ANOVA-nya lebih kecil daripada 0,05. Ya, karena di sini nilai signifikansinya adalah 0,00, sini di depan titik ini ada 0, berarti 0,00 lebih kecil daripada 0,05. Maka variabel X1, X2, X3 ini berpengaruh secara simultan terhadap variabel Y. Seperti itu. Nah, besaran pengaruhnya dilihat di mana? Dilihat di model summary, tabel model summary. Toh? Lihat pada bagian adjusted R-square-nya. Ini. Kalau hanya satu variabel X-nya, maka silakan lihat di R-square. Kalau dia lebih dari satu, karena di sini 3 variabel X-nya, maka lihat dia nilai adjusted R-square-nya. Nah, di sini menunjukkan angka 0,838. Ketika dijadikan persen, maka dikali 100, 83,8%. Maka pengaruh variabel X1, 2, dan 3 secara simultan adalah signifikan berdasarkan nilai sig sebesar 83,8%. Seperti itu membacanya. Nanti tinggal diimplementasikan di penulisannya, bagaimana dibahas, apa alasannya. Ya, seperti itu. Oke, cukup sekian mungkin untuk bagaimana mengolah regresi berganda di SPSS, kemudian cara membaca uji asumsi klasiknya, normalitas, heterokodastisitas, kemudian multikolinearitas, kemudian pengaruh secara parsial, besaran pengaruh secara parsialnya, kemudian pengaruh secara simultan, dan besaran pengaruh secara simultan. Kalau sudah selesai, ya, kalian ingin menyimpan file ini, jadi ketika suatu saat ingin dibuka langsung hasilnya bisa, tanpa harus menguji kembali, silakan klik file ini, save as, atau dengan mengklik ini, ya, klik dari logo save ini, icon save this document, kemudian ganti namanya, uji regresi berganda. Nah, seperti ini, di sini bisa dipilih di mana ingin disimpan, ingin simpan di dokumen. Setelah itu baru kita klik save seperti ini. Ya. Kalau sudah di save, bisa di close. Nanti kita akan buka di mana tidak disimpan di dokumen. Apakah ada? Ya, ini regresi berganda. Oke, mungkin cukup sekian untuk tutorial video bagaimana caranya menguji regresi berganda, kemudian uji asumsi klasik di SPSS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.